Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Gimana hari Senin kalian guys? Apakah menyenangkan? Ya, menyenangkan nggak menyenangkan deh. Menyenangkan nggak menyenangkan? Ya, sebaiknya dinikmati aja ya guys. The temperance nggak sih? The temperance itu kan keadaan buruk dinikmati, keadaan yang menyenangkan pun dinikmati, yang baik, yang buruk itu dinikmati guys. Amin ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Jadi nanti kalau aku bilang Taurus, artinya orang yang kalian kepo itu zodiaknya Taurus ya guys. Dan zodiak kalian bisa apa saja, oke? Kalau aku bilang Gemini, artinya yang sedang kalian mau tahu itu seorang Gemini dan zodiak kalian bisa apa saja, oke? Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati guys, resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa, oke? Ini bisa tentang apa saja ya dalam kehidupan dia, orang yang mau kalian kepoi. Bisa tentang karir dia, bisa tentang keuangannya, romance atau persahabatan dia, hubungan dia dengan keluarganya. Just take how it resonate to your personal life, oke? Lebih bagus kalau kalian mulai dari Moon ya guys, kemudian dilanjutkan ke Ascendant atau Rising, dan yang terakhir ke Sun, oke? Karena mengintipi seseorang itu paling bagus dari Moonnya guys, karena itu tentang rahasia, oke? Untuk mencari Moon seseorang hanya perlu tanggal lahir, bulan, tahun, dan kemudian kota kelahirannya. Gampang kan? Ya, asal dia nggak memalsukan kota kelahirannya aja guys, atau memalsukan tahun kelahirannya itu bahaya guys. Aku kenal ada beberapa orang yang memalsukan tahun kelahirannya. Dia lahir tahun sekian gitu, terus dimundurin 2 tahun, 3 tahun, I don't know what's the purpose, tapi yang jelas itu manipulatif ya. Oke. Setelah dimulai dari Moon, kemudian dilanjutkan dengan Ascendant, lalu Sun begitu. Jadi nanti untuk mengkepoin satu orang, kalian mungkin bisa melihat 3 zodiak. Harus melihat 3 zodiak untuk bisa mendapat gambaran full dari keadaan dia ya yang mau kalian intipin ini, oke? Seperti biasa aku hanya akan ambil 1 kartu guys, karena kepo berlama-lama itu nggak baik untuk kesehatan kalian, terutama kesehatan mental. Dan kita akan pakai 2 deck secara bergantian untuk masing-masing elemen. Dimulai dari elemen tanah dan diakhiri dengan elemen air ya. Dimulai dari Taurus, diakhiri dengan Pisces. Kita akan segera mulai saja. Yang pertama, untuk kalian yang kepo sama Taurus. Halo Taurus. Silakan dibayangkan wajah Taurus yang ingin kalian kepoin guys, dan kemudian sebutkan namanya 1 kali di dalam hati sekarang ya. I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody yang kepo sama Taurus Collective. Thank you very much. Taurus Collective, how are you doing guys untuk 7 hari ke depan? Oke, ini dia guys. Pam 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 pam. Oke, the star. Ada ketenangan hati di sini, kebahagiaan, kegembiraan, ada jalan keluar ya. Ada masalah besar di beberapa waktu sebelumnya yang membuat pikiran Taurus ini nggak tenang, dan kemudian Tuhan kasih solusi guys. Karena ini Major Arcana, jadi aku harus bilang Tuhan kasih solusi, karena Major Arcana itu dipercaya di tarot sebagai kartunya Tuhan ya, divine card katanya, atau yang akan diberikan oleh Tuhan tepat pada waktunya ya. Mungkin Taurusnya udah mencoba cari jalan ke sana kemari, ke sana ke mencari alamat itu ya. Dia tuh cari solusi tapi nggak ketemu juga gitu ya, dan versinya dia selalu gagal untuk menyelesaikan masalahnya. Dan di 1 minggu ke depan Tuhan akan bilang, ini solusi untuk permasalahan kamu Taurus. Puas nggak, silakan diterima begitu ya, karena ini solusi terbaik untukmu. Dan mungkin itu agak nggak sesuai dengan apa yang dia perkirakan, tapi yang pasti itu yang terbaik untuk dia ya. Masalah besar terselesaikan, light at the end of the tunnel, itu yang aku lihat untuk Taurus Kolektif di 1 minggu ke depan. Dan kalian kayaknya nggak suka guys, kenapa? Kenapa kalian nggak suka Taurus kelepas dari masalahnya? Kalian pembenci Taurus berarti. Oke, kita akan segera lanjutkan ke Earth sign yang kedua ya guys, ada Virgo. Silakan dibayangkan wajah Virgo yang ingin kalian kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody yang lagi kepo sama Virgo Kolektif di 7 hari ke depan. Terima kasih. Virgo, apa kabar guys? Virgo ya, ini oh.
The Top Cups guys. Kalau kalian lagi bertanya-tanya apakah si Virgo ini memiliki rasa yang sama ke aku? Iya, dia punya rasa yang sama ke kamu. I can guarantee that. Karena ini The Top Cups ya guys. Kalau kalian lagi kepoin Virgo, kayak pengen tahu keadaannya in general gitu, bukan dalam kaitannya dengan romance begitu. Ini adalah harapan menjadi kenyataan ya guys. Kalau Virgonya mengharapkan A, maka yang datang, kenyataan yang muncul adalah A. Oke, yang dia inginkan terwujud, yang dia tunggu-tunggu datang, yang dia nantikan itu muncul begitu. Ini akan membawa kebahagiaan tentunya. Ini kabar baik bagi si Virgonya. Virgo akan senang selama 1 minggu ke depan guys. Bisa jadi memang ini adalah romance sih. Kamu lagi ngintipin perasaan Virgo ke kamu. Iya, dia rasanya sama seperti perasaan kamu ke dia ya. Mohon diingat guys, The Two of Cups ini bukan harus selalu dua orang saling mencintai yang sangat mendalam kayak drama-drama Korea gitu, enggak ya. The Two of Cups ini adalah apa yang kamu rasakan ke dia sama dengan yang dia rasakan ke kamu. Jadi kalau kamu manipulatif ke dia, dia manipulatif ke kamu. Kalau kamu tulus ke dia, dia tulus ke kamu begitu ya. It's like look at the mirror katanya guys, melihat cermin, oke? Tapi yang jelas Virgo ini in general happy 1 minggu ke depan ya. Yang dia tunggu-tunggu datang guys. Mudah-mudahan itu jodoh. Oke, kita segera teruskan untuk urusan yang ketiga, ada Capricorn. Silakan dibayangkan wajah Capricorn yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective. Yang lagi kepo sama Capricorn, thank you. Ini dia guys yang perlu kamu ketahui mengenai Capricorn di 7 hari ke depan. Halo, yang mau intip-intip kepo sama Kepi. Agak sulit ya guys. Ya ini dia, oh the Ten of Swords. Wow, ada apa dengan Capricorn? Ada apa dengan Kepi? The Ten of Swords ini adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot ya guys. Masalah besar datang silih berganti bertubi-tubi, puncaknya di 1 minggu ke depan. Capricorn membutuhkan bantuan tapi tidak tahu bagaimana caranya meminta bantuan. Dan guys, tak kasih tahu ke kalian, The Ten of Swords itu tidak ada yang bisa membantu kita ya. Kalau kita dapat The Ten of Swords, hanya kita yang bisa bangkit berdiri. Kalian lihat kesendirian dalam Ten of Swords ini. Entah siapa yang nancapin pedang 10 ke punggung dia, tapi tidak ada 1 orang pun di sini. Maka kemungkinan besar yang menancapkan itu adalah dirinya sendiri guys, ya nggak sih? Ya. Kalau seandainya tadi ada orang di sekitar sini, dia tinggal panggil help, help begitu ya. Tapi dia mau panggil tolong, tolong gitu pun nggak ada yang dengerin ya. Karena memang The Ten of Swords itu datang untuk seseorang yang perlu bangkit dari masalah yang dia buat sendiri. Berarti Capricorn ini baru-baru ini bikin masalah untuk dirinya sendiri guys. Dan 1 minggu ke depan adalah puncaknya. Mudah-mudahan Capricorn bisa keluar dari permasalahan tersebut ya. Mari kita doakan bersama-sama guys, supaya Capricorn bisa tetap kuat untuk mencabut satu persatu dari 10 pedang yang tertancap di bagian belakang tubuhnya ya. Berakhir sudah untuk Earth Sign, kita akan segera teruskan untuk Fire Sign, dimulai dari Aries. Silakan dibayangkan wajah Aries yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody kolektif yang lagi kepo sama Aries. Halo Aries. Aries, boom 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 boom. Ini dia cerita tentang Aries guys 1 minggu ke depan. Untuk yang kepo, kenapa tertutup Aries? Oh, The Tower guys, pantas ditutupin. Universe masih menyembunyikan ini dari dia ya. Aku rasa mungkin terjadi di antara hari Rabu atau Kamis begitu ya, bukan di awal minggu karena masih tertutup begini, tersembunyi. Ya, yang jelas Aries keluar dari jalur guys. Ya, dia memasuki jalur yang seharusnya tidak boleh dia masuki. Karena itulah The Tower datang. The Tower datang untuk membalikan kita ke jalan yang tepat. Ada kesalahan yang dilakukan Aries ini, dia tahu itu salah guys ya. Kalau seandainya kita nggak tahu kita salah, kita tidak akan dapat The Tower. Kita berbuat kesalahan yang tidak kita ketahui itu, kita tidak akan dapat The Tower. Kita hanya akan dapat The Tower ketika kita tahu itu salah tapi masih kita lakukan. Kita tahu itu bukan jalan yang baik, bukan jalan yang harus kita lewati, tapi kita memilih jalan tersebut. Itu yang membuat The Tower datang. Dan The Tower ini nggak enak ya guys. Di sini ada air mata, di sini ada teriakan-teriakan sedih, di sini ada penyesalan, di sini ada ketakutan. Tapi yang jelas tujuan semua major arcana itu datang adalah untuk kebaikan manusia ya. Jadi ditepok ini karena si Aries-nya agak-agak nakal gitu guys belakangan ini. Ditepok, dipecut sama universe, cetar. Balik kamu gitu. Itu karena universe sayang sama kita ya, makanya kita dikasih The Tower. Karena semakin jauh kita melangkah di jalur yang salah guys, entah apalah yang menunggu kita di sana ya enggak sih. Lebih bagus kita diperingatkan lebih awal, even menyakitkan tapi itu untuk kebaikan kita ya enggak sih.
Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam cobaan ya. Amin, amin, amin. Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang kedua ada Leo guys. Silakan dibayangkan wajah Leo yang ingin kalian kepoi, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang kepo sama Leo. Ya, ini dia informasi tentang Leo guys yang bisa kalian ketahui. Karena banyak hal yang gak bisa kalian ketahui mengenai hidup orangnya gak sih? Kalau kalian itu boleh tahu tentang semua hidup orang kan, yang gak lucu juga sih. Oke, Leo, ini dia Leo. Oh, the Seven of Pentacles. Leonya lagi serius mengerjakan sesuatu di 1 minggu ke depan ya guys. Karena dia yakin sesuatu itu sedang menjelang menunjukkan hasil yang baik. Nah, jadi dia put the attention, put the energy, put the love, everything they have to that things ya, atau apapun itu yang sedang mereka seriusin di 1 minggu ke depan. Senang iya, happy iya, harap-harap cemas juga iya. Kayak ada gimana nih gitu ya. Karena Seven of Pentacles itu waiting patiently for harvesting time, menunggu dengan sabar untuk momen-momen panen ya. Ya namanya kita mau panen, kita walau kita sudah lihat itu buahnya sudah 90 atau 80% gitu siap untuk dipetik, tapi kita takut aja ya guys, jangan-jangan besok hujan badai ya nggak sih? Dan kemudian akar naik ke atas, daun tertancap di tanah gara-gara hujan badai. Apa sih yang nggak mungkin ya kan, apalagi namanya alam ya. Waiting patiently itu sabar itu berkaitan dengan menyerahkan segala sesuatu dengan pasrah ya. Jadi si Leo ini sedang berusaha untuk berpasrah, aku lihat guys, di selama 1 minggu ke depan. Yang penting dia sudah melakukan yang terbaik, yang penting dia sudah berbuat secara maksimal. Hasilnya biar Gusti Allah yang memutuskan. Itu yang terlihat di sini untuk si Leo. Tapi Leonya in a good mood ya, karena even dia berpasrah tapi dia sudah melihat hasil yang siap untuk dia petik atau dia panen. Oke? Kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang terakhir guys, ada Sagittarius. Silakan bayangkan wajah Sagittarius yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang kepo sama Sagittarius 1 minggu ke depan. Halo Segi Bum Bum. Stop being dramatic Sagittarius, aku dengar. Siapa yang bilang itu ya? Berhentilah dramatik ya, berhentilah bersikap drama. Kamu kebanyakan nonton drama kali guys. Ada yang bilang gitu sama kalian Sagittarius. Oke. Jadi tolong nanti kalau kalian kepo sama Sagittarius, bilangin aja ke Sagittariusnya, katanya kamu berhenti dong, terlalu banyak drama kamu. Sagittarian. Yes. Kok lucu ya kartunya? Oke, The Knight of Wands guys, kembali atau oke, aku tanyain ke kamu deh ya. Kalau kamu sedang menunggu Sagittarius, yang kamu lihat di sini dia kembali. Kalau kamu sedang bersama Sagittarius saat ini, maka dia akan segera pergi. Oke, sekali kita ulangi. Kalau kamu sedang menunggu seorang Sagittarius saat ini kembali ke kamu, maka dia akan segera kembali ke kamu dalam 1 minggu ke depan. Kamu akan menerima chat dari dia, kamu akan dibuka blokirnya, kamu akan di-friend-kan kembali di sosial media, kamu akan di-chat, ditelepon lagi, atau chat kamu akan segera dibalas. Ya, itulah simbol dari The Knight of Wands yang aku lihat di sini untuk kalian yang sedang menunggu Sagittarian kembali. Tapi untuk kalian yang saat ini sedang bersama Sagittarius, ya masih ada kontak dengan Sagittarius, masih ngobrol, masih bisa melihat si Seginya, dan kalian sedang kepoin apa kira-kira rencana dia berikutnya, yang aku lihat adalah dia akan segera meninggalkanmu dalam 7 hari ke depan ya, menjauh dari hidupmu. Oke, sorry guys. Berakhirlah sudah untuk fire sign, kita akan lanjutkan ke air sign. Dimulai dari Libra. Silakan dibayangkan wajah Libra yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Libra. Halo Libra. Aduh, nggak udah-udahnya ya si Libra ini. Oke. Ini dia. Oke, kecewa dia katanya guys. Kamu yang bikin kecewa ya. Kamu sudah mencari tahu gimana keadaan dia saat ini setelah aku tinggalkan dia. Ya dia kecewa, kok kamu tinggalin dia sih? Kenapa sih kamu tinggalin dia? Libra kan baik guys.
Kalau seandainya kamu merasa nggak ada urusan apa-apa sama Libra, hanya random aja sih, Re, pengen kepoin dia. Yang jelas in general dia lagi kecewa ya, bisa macam-macam sih. Bisa kecewa di kantor, bisa kecewa dengan sahabatnya, bisa dikecewakan oleh bosnya, bisa dikecewakan oleh perusahaan tempat dia bekerja begitu. Tapi yang jelas ini harapan tidak sesuai dengan kenyataannya. Itulah kartu The Five of Cups ini, dan pelan-pelan dilepasin gitu guys. Itu yang bagian istimewanya dari Five of Cups ini. Jadi kecewa itu nggak mendem, kecewa itu pelan-pelan dilepaskan. Karena kecewa pelan-pelan dilepaskan. Lepaskanlah, kurang lebih begitu ya. Pelan-pelan saja dia mencoba untuk pelan-pelan melepaskan ya. Sedih aku lihat ya guys 1 minggu ke depan. Ya, mungkin dia akan pakai baju hitam, rutin pakai baju hitam 1 minggu ke depan, atau membuat nuansa hitam di penampilannya, tanda berkabung, tanda kayak mengubur impian. Oh my god, this is not good. Kita akan segera teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silakan kamu bayangkan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang kepo sama Gemini di 7 hari ke depan. Terima kasih. Ini dia yang bisa dibagikan oleh Gemini untuk kamu guys. Oh iya. Gemini-nya malu-malu guys. Oke, the Seven of Wands ini blokir ya guys, blockage, insecure, takut dia sama kamu. Kenapa ya dia takut sama kamu? Kamu makan orang atau kamu itu menghisap darah segar, bahaya. Gemini akan menghindari kamu, aku lihat di 7 hari ke depan ya. Dia tidak mau ngomong sama kamu guys, katanya ngomong sama kamu menyebalkan. Dia nggak mau melihat wajahmu, wajahmu menyebalkan katanya guys. Dia nggak pengen ada urusan dengan kamu at least selama 7 hari ke depan, karena the Seven of Wands ini adalah pemblokiran ya. Jadi jangan kaget guys kalau tiba-tiba kalian tidak melihat nama si Gemini itu lagi di kontak kalian, atau tidak melihat profile picture di WhatsApp-nya ya, karena dia akan memblokir kamu di 7 hari ke depan. Atau tiba-tiba dia terlihat menghilang ya, yang biasanya dia selalu balas chat kamu, dia nggak mau balas chat kamu even tanpa pemblokiran begitu. Atau kalau kamu ngajak dia ketemuan, nongkrong, ngopi gitu guys, atau nonton, dia bilang ada-ada aja gitu alasan dia selama 7 hari ke depan, menolak untuk berurusan sama kamu, berinteraksi dengan kamu. I think just give it space and time guys ya, karena Gemini ini perlu find themselves kayaknya, kayak menemukan jati dirinya sebenarnya. Jadi kasih waktu dan kasih ruang guys. Oke, karena kedatanganmu atau munculnya kamu itu bukan memperbaiki keadaan dia, justru malah bikin dia tambah ribet, tambah rempong, tambah pusing ya. Kalau seandainya kehadiranmu bisa menenangkan dia, kamu gak akan diblokir guys. Dia tidak akan menghindari kamu, dia akan melesat cepat ke arahmu. Kalian udah nonton readingan melesat cepat ke arahmu Gemini? Oke, nonton deh guys. Kalau seandainya kamu itu membantu dalam proses insecurity dia ini, dalam masa-masa insecure-nya saat ini, dia pasti akan mendekatimu. Tapi ketika dia menjauhimu, artinya kamu sama sekali tidak membantu, justru malah bikin tambah rempong ya. So kamu harus bisa menghargai space orang, kamu harus bisa menghargai keinginan orang. Kalau orang pengen jaga jarak dari kita, ya biarlah dia jaga jarak ya. Mudah-mudahan dia segera bisa menemukan dirinya guys. Oke. Kita lanjutkan untuk air sign yang ketiga atau yang terakhir, ada Aquarius. Silakan dibayangkan wajah Aquarius yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati saja ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aquarian. Halo Aquarius, izin waktunya sebentar Aquarius. Sebentar ya guys, sekali lagi. Oke. Ini dia yang perlu kalian ketahui mengenai Aquarius di 7 hari ke depan. Seven of Pentacles guys, waiting, menunggu juga ini si Aquariusnya. Siapa tadi dapat Seven of Pentacles ya? Capricorn ya? Capricorn apa Virgo gitu, lupa deh. Tapi yang jelas ini menunggu juga ya, menunggu dengan sabar gitu, kayak berusaha bekerja sambil sabar.
tawakal gitu guys. Ntar hasilnya gimana ya terserah deh, biar Gusti Allah yang memutuskan hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas aku akan melakukan yang terbaik. Aquarius ini berjanji di 7 hari ke depan dia akan show the best of them ya. Yang terbaik dari diriku akan aku tunjukkan, akan aku persembahkan sih. Berdedikasi banget aku lihat Aquariusnya guys ya. Bisa jadi dalam hal pekerjaan, oke, mungkin dia lagi ikut assessment guys, kayak tes-tes begitu untuk kenaikan tingkat atau kenaikan level atau naikkan gaji gitu. Aku udah bekerja dengan sepenuh hatiku sebelum ujian ini ada, dan ketika ujian ini ada aku pun sudah put my energy 100% untuk ujian ini. Hasilnya biar Gusti Allah yang menentukan. Itu yang aku lihat dari munculnya kartu The Seven of Pentacles untuk Aquarius di 7 hari ke depan ya guys. Mereka akan pasrah kepada hasil karena mereka tahu mereka akan selalu mendapatkan yang terbaik asalkan mereka berbuat yang terbaik ya. Oke guys, kita segera teruskan untuk water sign. Halo, kita mulai dari Cancerian. Silahkan bayangkan wajah Cancer yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hati ya. Call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Rempong as usual. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Cancer ya. Ya, ini dia info yang perlu kalian ketahui mengenai Cancerian. Gak semuanya perlu kalian ketahui guys. Jangan pengen tahu semua dia. Udah dibilang jangan kepo kebanyakan. Halo Cancer, kasih dikit aja Cancer. Iya. The Moon. Kayak diam ini aku lihat si Cancernya. Ini kartunya Pisces sebenarnya guys ya. Tapi dia bukan bodoh ya guys. The Moon ini identik sekali dengan High Priestess sebenarnya. Tapi ya udah nggak usah kita identikan karena terlalu panjang penjelasannya nanti kalau kita kaitkan dengan High Priestess. Tapi yang jelas si Cancerian ini merasa sedih ya guys. Dengan sebuah situasi saat ini dia merasa sedih tapi tidak mau melakukan apapun ya. Banyak yang dia tutup-tutupi. Menurut dia simpan sendiri aja deh, lebih bagus daripada dikasih tahu sama orang, dikasih tahu sama kamu juga nggak ada gunanya. Katanya kamu nggak bakal bisa ngerti dia. Emang siapa sih yang bisa ngerti Cancer guys? Jahat banget kan. Kata si Cancer ini, dia mau curhat ke kamu pun kamu nggak bakal ngerti. Dia mau curhat ke temannya pun temannya nggak bakal ngerti. Biarlah aku simpan sendiri, biarlah aku simpan sampai nanti aku. Tapi yang jelas menyimpan itu dengan kesedihan ya guys, bukan dalam energi wisdom. Karena kadang-kadang kita bisa memutuskan untuk menyimpan sesuatu ke diri kita sendiri, tapi bukan dalam keadaan sedih, dalam keadaan bijaksana. Ini yang terbaik. Dia nggak perlu tahu, tidak ada yang perlu tahu. Biar aku simpan semua, strong. Bukan seperti itu yang aku lihat ya. Jadi kayak gini, biarlah semuanya aku tanggung sendiri mas. Kayak begitu. Jahat banget sih. Ini orang lagi sedih loh guys. Kok gue ketawa-ketawa ya, sorry, maaf. Kalau ada Cancerian yang intip dirinya. Maaf ya guys. Tapi yang jelas kalian memutuskan untuk menyimpan sesuatu dalam energi sedih, tidak sedang mampu untuk menyimpannya sendirian. Dan biasanya kalau begini keadaannya bentar lagi meledak ya. Tinggal nunggu waktunya aja. Kamu tunggu aja waktunya. Tapi yang jelas 1 minggu ke depan dia masih akan tetap menyimpan. Belum terjadi ledakan guys 1 minggu ke depan. Oke, kalau kamu nunggu ledakan mungkin 2 minggu lagi baru meledak ya. Oke guys, kita akan segera teruskan ke water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan dibayangkan wajah Scorpio yang ingin kalian kepoin dan kemudian sebutkan namanya satu kali saja ya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Scorpio. Hai Scorpio. Ya, sudah datang. Ini dia guys, Scorpio kolektif. Keadaannya di 7 hari ke depan. Six of Cups, mengingat-ingat kenangan lalu guys. Kalau kamu adalah orang dari masa lalunya Scorpio, lagi ngintipin dia lagi ingat kamu guys. Bisa jadi sih bukan kamu. Tapi yang jelas Scorpio-nya ini akan banyak mengingat-ingat kenangan di masa lalu 1 minggu ke depan ya. Mungkin dia mengingat kesuksesannya di masa lalu atau masa-masa sulit dalam hidupnya di beberapa tahun yang lalu. Dia akan terkenang kembali. The Six of Cups ini sebenarnya nyaman guys, nikmat. Mengingat sesuatu dalam keadaan nikmat. Walaupun yang diingat itu pahit,
pahit. Yang diingat itu pahit gitu, tapi dia gitu. Jadi ingat zaman kuliah dulu cuma makan Indomie satu dibagi dua, itu pagi, itu malam, siang nggak makan gitu, siangnya minum promah doang. Itu kan sebenarnya kan kenangan pahit gitu ya, siapa sih yang mau hidup kayak gitu, tapi itu dibawa senyum hihihi gitu sambil dia nenteng tas Hermesnya begitu ya, karena dulu Indomie satu dibagi dua, tapi sekarang Hermes ada tiga kayak begitu. Jadi The Six of Cups itu adalah perasaan menyenangkan atas mengingat memori-memori di masa lalu ya. Sesulit apapun, sepahit apapun, itu akan tetap menyenangkan ya. Jadi ini happy sebenarnya ya. Si Scorpio-nya ini di 7 hari ke depan akan happy mengingat-ingat masa lalu. Dan kalau kamu orang dari masa lalu, halo, waktunya untuk ngechat Scorpio ya, karena dia akan langsung memblokir kamu. Enggak. Dia akan langsung semakin teringat ke kamu gitu loh guys. Iya, aku baru ingat memori kita loh, aku baru buka foto-foto kita loh yang kemarin, tahu-tahu kamu ngechat Ci. Oke, that's it. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir guys, ada Pisces. Silakan dibayangkan wajah Pisces yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang sedang kepo sama Pisces. Sekali lagi katanya guys, hey, jangan berkali-kali dong. Ya, ini dia info tentang Pisces yang bisa kalian ketahui guys selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa memuaskan kekepoanmu, kepoers Pisces. Ada kartu Justice guys, ini kartu Major Arcana ya. Jadi bukan si Pisces-nya yang menegakkan keadilan. Pisces gak akan pernah bisa menegakkan keadilan. Pisces hanya bisa menegakkan yang lain-lain guys. Tapi kalau keadilan mah yang menegakkan itu universe ya. Makanya The Justice itu datang dalam bentuk Major Arcana. Ini adalah waktu dimana Pisces akan segera mendapatkan keadilan guys. Nah, kalau kamu adalah orang yang zolim yang sedang kepoin si Pisces ini, mungkin kamu yang bertanggung jawab atas keadilan Pisces ini. Iya, bisa jadi. Bisa jadi kamu yang berbuat tidak adil ke si Pisces-nya begitu, dan kemudian universe akan kasih keadilan untuk dia di 7 hari ke depan, dimulai dari hari Senin ini sampai dengan hari Minggu depan ya. Dan ketika keadilan itu ditegakkan, tentunya balance ya guys, bukan berarti si Pisces-nya menang dan kamu yang berbuat zalim tadi itu akan kalah gitu, enggak. Dua-duanya akan sama-sama seimbang ya. Yang terlalu tinggi dari kamu akan dipotong untuk diberikan ke si Pisces yang rendah saat ini, supaya kalian sama-sama seimbang. Begitu guys, yes. Oke, before I forget to mention, The Justice ini juga adalah kartu perceraian ya guys. Jadi kalau kamu lagi kepoin seorang Pisces yang lagi bersama seorang suami atau seorang istri saat ini, kapan ini kutunggu rondomu gitu, kapan kamu rondo dong? Aku rasa dia akan segera menjadi rondo di 1 minggu ke depannya, karena Justice ini sidang perceraian ya, atau akan menghadapi urusan hukum guys ya, yang pasti tujuannya adalah menegakkan keadilan bagi dia ya. Jadi dia bukan random datang ke sidang orang gitu, tapi dia yang menjadi subjek persidangan hukum untuk menegakkan keadilan baginya, dan dia akan dibantu oleh universe menghadapi ini semua. 1 minggu kelar aku lihat ya, dia bisa mendapatkan haknya atau keadilan akan diberikan kepadanya. Oke guys, dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Hanya itu yang bisa aku kasih, aku nggak bisa kasih banyak-banyak. Benar, kalau bisa kasih banyak-banyak aku kasih banyak-banyak. Tapi disuruh cuma 1 kartu aja, ya udah 1 kartu aja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan gak bikin kamu overthinking, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign yang sudah mengkepoin orang saat ini di readingan kepo 1 menit ini. Sampai ketemu di readingan kepo 1 menit berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.